Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Selamat datang di program Titik Koma, sebuah program kolaborasi antara Muda untuk Indonesia dengan Pijar TV yang akan tayang di aplikasi GoPlay dan juga nanti juga akan tayang di YouTube channel dari Muda TV dan juga Pijar TV. Apa itu program Titik Koma? Program Titik Koma adalah sebuah program yang akan menceritakan kisah-kisah dari sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang pernah menemukan titik menyerah mereka di masa lalu. Dan pada akhirnya ternyata mereka berjumpa dengan kebenarannya bahwa apa yang mereka anggap titik ternyata Tuhan masih kasih koma. Dan gua Riko Karangetang gak sendirian. Hari ini gua akan ditemenin sama gue Devi Indah dan kita berdua juga sebenarnya gak akan sendirian Kak Riko. Karena kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu sahabat kita yaitu adalah Tasya. Halo Kak Riko, Kak Devi. Tasya. Siapa nih? Siapa? Tasya kan banyak ya. Makanya hari ini kita mau Tasya memperkenalkan dulu. Tasya siapa nama lengkapnya dan juga apa aktivitas harian dari Tasya. Oke, aku Tasya Manuela Putri. Sebenarnya lebih dikenal Tasya Manuela. Saat ini kesibukannya aku lagi menjadi mahasiswa di salah satu universitas di Indonesia, di Jakarta, ambil pendidikan bahasa Jerman. Aku masih 21 tahun dan saat ini juga mungkin selain menjadi mahasiswi aku juga seorang pelayan. Wow, thank you Tasya hari ini udah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Dan hari ini kita punya satu tema nih, yaitu adalah wanita dan pornografi. Wow. Pornografi jangan lihat ke saya. Kesannya wanita dan pornografi. Nah, kalau kita ngomongin pornografi itu jadi sesuatu hal yang sebenarnya bisa dibilang kayak tabu gitu ya. Apalagi ngomongin sama wanita kayak tadi Kak Riko bilang kan banyak tuh mikir itu adalah sesuatu hal yang erat banget kaitan sama laki-laki gitu. Tapi hari ini aku sebenarnya sebagai wanita, aku juga bangga banget sama Tasya karena hari ini kita akan mendengar ceritanya Tasya nih tentang apa sih wanita dan pornografi. Dan juga tentang cerita masa lalu ya Tasya yang hari ini aku percaya akan ngeberkatin kita semua buat sahabat Pijar yang lagi dengar hari ini. Nah Tasya, wanita dan pornografi, boleh dong langsung aja ceritain cerita kamu. Oke, seperti yang aku tadi bilang kali ya di awal perkenalan kalau aku seorang pelayan. Aku melayani kayak dari kecil karena Ini bukan pelayan restoran kan? Bukan. Bukan. Pelayanan di gereja pastinya karena mama papaku seorang pendeta. Dua-duanya seorang pendeta dan memang aku erat banget dengan dunia gereja, aku erat banget dengan, bisa dibilang dengan Tuhan ya dari kecil gitu. Aku tahu tentang Tuhan dari kecil. Dan bisa dibilang juga itu jadi satu hal yang bukan mengeratkan aku sama Tuhan, justru kebalikannya. Aku ngerasa dari kecil aku di gereja, di dunia gereja nemenin mama papa pelayanan, itu yang membuat aku justru mempertanyakan diri. Mempertanyakan identitas, mempertanyakan Tuhan bahkan. Jadi pelayanan cuma sekedar rutinitas aku aja gitu. Jadi satu rutinitas cuma pelayanan ya tiap minggu gitu, Sabtunya latihan. Dan ya seperti itu aja sampai akhirnya aku ngerasa aku nggak puas sama diriku. Aku nggak puas sama diriku sampai akhirnya aku jatuh di yang seperti tema hari ini ya, pornografi. Mungkin Kak Riko tadi sempat bilang, Kak Devi juga mention kalau kayaknya pornografi itu satu hal yang erat dengan cowok-cowok atau laki-laki. Kayaknya etis banget untuk cowok gitu. Tapi aku mau bilang juga kayaknya aku jatuh di situ, aku juga mempertanyakan sebenarnya Kak Devi. Aku normal nggak sih jatuh di hal itu? Aku normal nggak sih di dunia, maksudnya aku jatuh di hal pornografi ini gitu. Sampai mempertanyakan gitu identitasku sendiri, aku mempertanyakan kenapa aku bisa di sini gitu. Sampai ya aku aku nggak tahu ya dari kapan, mungkin bisa dibilang dari akhir SD mau ke SMP kali ya. Aku jatuh di dunia pornografi mungkin sampai SMA. Ya lumayan lah, 4 tahun, 5 tahunan. 5 tahunan aku hidup di balik topeng pelayanan, aku hidup di balik topeng orang lihat aku rohani gitu. Orang lihatnya aku pelayanan dan sebagainya, anak pendeta.
Ya akhirnya aku ada di dunia itu, di dunia pornografi, jatuhnya di situ sih Kak. Yes. Nah biasanya kan gini ya, kalau nggak ada api, nggak mungkin ada asap kan? Karena asap itu muncul pasti kan ada api. Sama juga kan dengan tindakan kita yang apapun itu entah positif atau negatif, pasti ada namanya trigger atau apa yang menjadi penyebabnya. Nah Tasya mungkin dari SD tadi sampai SMA kurang lebih Tasya ada dalam lingkungan pornografi tadi ya. Tasya punya ini gak sih kayaknya ini deh yang menjadi penyebab kenapa aku terjebak di area itu. Boleh Tasya ceritakan gak sih Tas? Oke, mungkin aku juga sempat ngegali sih kenapa aku bisa ada jatuh di situ ya. Sebenarnya balik lagi bukan karena keluarga aku sangat baik. Keluargaku sangat harmonis dari kecil, jadi sama sekali bukan karena keluarga. Tapi mungkin cara pandangku melihat diriku salah. Aku melihat aku nggak pernah puas sama diriku sendiri. Aku selalu mempertanyakan identitas, aku selalu mencari kepuasan, kayaknya aku nggak pernah merasa diriku cukup gitu. Terus dan cara pandangku tentang Tuhan yang salah. Jadi menurut aku ketika aku kecil kayaknya ada di dunia gereja nggak menjamin aku kenal Tuhan. Aku memiliki pandangan yang salah juga tentang Tuhan gitu. Aku nggak merasa dia cukup. Jadi aku mencari hal-hal lain yang bisa membuat aku cukup. Salah satunya pornografi. Jadi mungkin itu kali. Itu ya. Karena mungkin buat orang di luar sana melihat keluarga Tasya ideal dalam artian orang tuanya Baik-baik pendeta aja. loh, baik aja. Iya. Tapi kok anak pendeta, anak pelayan Tuhan ternyata punya kelemahan di area itu yang buat sebagian orang merasa bahwa harusnya nggak di situ sih. Tapi ternyata Tasya berada di situ, Dev. Gitu. Jadi emang sangat-sangat menarik. Justru apa ya yang tadi Tasya bilang di awal juga, justru ada tekanan juga. Menurut Tasya ada tekanan nggak sih sebagai anak hamba Tuhan? Betul banget ya. Tadi aku juga mikir gitu kan karena wah kayak membawa, aku bisa bilang kayak beban ya. Seorang anak pendeta, mungkin banyak yang lihat dari luar kayak nggak mungkin lah Tasya kayak gitu. Gak boleh lemah. Nggak boleh lemah, harus selalu kuat, harus selalu Yes. jadi teladan. Benar. Apa itu hal itu dirasakan juga nggak sih sama Tasya? Sangat. Punya mama papa pendeta tuh kayak punya beban di pundak gitu. Kayak anak pendeta harus baik. Kayaknya kalau bikin salah dikit, masa anak pendeta kayak gitu sih? Kayak lebih kudus dibandingin yang lain ya. Iya, makanya aku langsung kayak oke, aku tetap harus tampil baik. Topengku tuh harus seorang pelayan gitu. Topengku harus orang yang baik-baik aja. Itu sih yang juga salah satu alasan kenapa aku akhirnya jatuh di situ ya. Karena punya beban kalau orang tua tuh pendeta. Pada akhirnya Tasya juga ini gak sih Tasya jadinya enggan untuk terbuka karena takut pas terbuka, lah lu terbuka, lu kan anak pendeta, masa lu rasa kayak gitu? Iya. Ada gak sih Tas? Iya. Kayak gitu, Wah itu gitu? banget sih Kak. Maksudnya apalagi aku takut banget terbuka di dunia gereja ya. Benar. Karena kan nanti nggak dipercayain pelayanan atau bahkan diomongin. Diskors. Disuruh ntar dulu ya pelayanannya. Iya. Takutnya itu banyak banget ke asumsi. Wah ada kali di otakku ribuan asumsi gitu. Kalau ketika aku terbuka kayaknya akan banyak hal-hal negatif terjadi. Benar. Apalagi yang tadi Dev, di awal kita bilang tentang wanitanya itu loh. Kesannya wanita dan pornografi itu sesuatu yang kayaknya enggak deh, ini pornografi ini bagian prianya. Ternyata kan enggak. Bahkan data mencatat bahwa persentasenya itu hampir sama. Hampir sama. Devi mungkin punya pengalaman atau punya cerita nggak sih teman-teman Devi atau Devi sendiri atau orang-orang Devi layani pernah ngalamin kayak gitu nggak sih yang seperti yang Tasya alami? Itulah ya, maksudnya kita tuh sebagai wanita nih, aku sama Tasya kan perempuan wanita, kita tuh kayak punya double burden kan. Kayak wanita itu dianggap, bukan dianggap sih, lebih kayak ada ekspektasi untuk kita bisa membawa diri, untuk kita tuh tampil baik, ada bibit-bebet bobotnya, itu kan selalu jadi perempuan dan wanita. Dan aku sendiri, kita punya satu komunitas kan namanya Girl Session, dan belum lama kita juga ada bikin kelas tentang seks dan juga pornografi, dan memang banyak banget perempuan-perempuan yang sebenarnya punya adiksi. Tapi sedihnya ini karena tadi tuh kita dianggap untuk jadi seseorang yang sempurna secara perempuan kan harus bisa semua, jadinya takut dan nggak punya tempat yang aman buat bisa terbuka dan juga disembuhkan gitu. Jadi menurut aku ini benar-benar jadi satu hal yang real banget dan aku bangga banget, makanya Tasya hari ini tuh bisa mau cerita sama kita di sini. Iya, mau terbuka ya, karena nggak banyak orang juga mau terbuka di area ini, apalagi wanita ya. Betul. Nah itu kan kisah titiknya Tasya. Nah Tasya, pernah nggak sih kayak Tasya di momen-momen yang di masa itu, Tasya merasa bahwa
nggak ada yang menerima. Tasya merasa bahwa Tasya kayaknya akan tetap di area ini. Seakan-akan kayak saat-saat itu adalah saat-saat yang akan terus Tasya alami. Pernah nggak sih Tas di momen itu? Aku ngerasa mungkin banyak ya aku mencoba kayak minta maaf sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Akhirnya jatuh lagi, sampai akhirnya ngerasa kayaknya emang aku nggak bisa berubah. Itu jadi satu kayak, ya emang mungkin ini yang harus aku lewatin kali, emang kayak gini identitasku gitu. Jadi merubah aku identitas juga ya, jadi kayak ngerasa emang aku nggak bisa berubah gitu. Bahkan sampai ada di titik itu Kak, di titik kayak udah berusaha ternyata nggak bisa. Tapi itu sih, maksudnya kayak pernah dengar nggak sih? Ya udahlah, manusiawi. Ya nggak sih, ya terlepas ini dari wanita ataupun pria gitu. Tapi aku rasa ini jadi satu stigma yang membunuh identitas kita sebenarnya sebagai anak Tuhan, karena dibilang bahwa ya juga namanya manusiawi lah, nggak apa-apa. Ya namanya lagi puber gitu ya nggak sih? Iya. Apalagi menggunakan ayat lagi kan, ya roh penurut daging lemah. Padahal itu bukan ayat jadi lisensi buat kita untuk jatuh dalam dosa. Justru ayat itu menjadi pengingat buat kita semua untuk banyak berdoa. Karena memang udah tahu daging lemah, harusnya hubungan kita dengan Tuhan itu harus kita semakin pererat. Ya gitu. Jadi itu momen titiknya Tasya berarti. Tasya pernah mengalami kayak, aduh gue gak akan lepas nih. Gitu. Nah tentu bicara tentang titik, ada yang namanya komanya Tuhan. Kadang dalam kehidupan kita berjumpa dengan realita di masa lalu, bahwa kayaknya gue gak bisa nih, gue menyerah. Momen titiknya kita. Nah momen baliknya itu, komanya itu Tasya boleh ceritakan gak sih Tas? Kapan waktunya? Wah ini akan sedikit panjang. Ketika aku ada di dunia pornografi sambil pelayanan pastinya, itu aku sambil pelayanan, aku juga waktu itu zaman SMA juga pelayanan di Roh Kris dan lain hal. Orang-orang kayak ngeliat aku jadi satu teladan ya dalam pelayanan Kak Riko. Orang-orang lihat aku ya melayani lah, main gitar lah, mimpin pujian dan lain hal. Sampai akhirnya aku ngerasa kok orang-orang lihat aku sebagai teladan ya, tapi di dalam aku ngerasa aku hancur gitu. Aku ngerasa aku rusak. Ketika orang-orang bisa bangga dengan aku, ketika aku nggak bangga sama diriku. Sampai di satu titik, aku capek jadi orang lain. Aku capek jadi orang yang kelihatannya baik. Aku capek ada terus di pornografi, tapi aku nggak tahu harus apa. Jadi orang lain yang seperti apa Tasya boleh? Jadi orang lain, aku jadi pelayan Tuhan yang kesannya melayani Tuhan, deket banget sama Tuhan, kenyataannya kan enggak Kak. Orang lihat aku kayaknya, wah ini kayaknya intim banget nih sama Tuhan. Jadi kayak pakai topeng gitu. Pakai topeng. Itu yang melelahkan Kak Devi. Menjadi palsu tuh lelah banget. Itu yang melelahkan sampai akhirnya Tuhan aku pengen banget berubah tapi aku nggak tahu caranya. I don't know how gitu. Mungkin satu titik waktu itu ada kelas bareng sama Pastor Adit. Terus ditanya, disuruh tulis gitu apa keterikatan kita. Aku bahkan sampai malu padahal kertas itu nggak harus dikasih ke siapapun. Aku bahkan malu mau nulis padahal kertas itu cuma untuk aku gitu. Terus Kak Radit bilang, coba pikirin satu orang di mana kamu mau terbuka sama dia. Aku cuma pikirin satu nama yang saat itu aku nggak kenal deket di SMA. Cuma sekedar Roh Kris bareng teman SMA aja. Tapi aku pikirin nama dia. Dan nggak bikin tindakan apa-apa sih sebenarnya. Aku nggak ngomong juga aku pengen terbuka, cuma mikirin doang namanya. Dan terus kebayang mukanya dia juga ya? Saat itu ada di satu kelas bareng aku, tapi ya cuma sekedar nggak ada tindakan, gue pengen terbuka sama lo tuh nggak ada tuh Kak. Terus ya udah aku cuma pikirin gitu doang. Nggak lama dari situ kita waktu itu sempat ada kelas Bible study gitu ya. Aku datang, sampingku adalah orang yang aku pikirin namanya saat itu. Boleh tahu nggak siapa namanya? Pasti dia bangga banget. Namanya Kesha, dipanggilnya Keke. Kesha apa? Kesha banyak. Kesha Amanda. Aduh, Kesha ini. Hai Keke. Hai Kesha Amanda. Iya terus tiba-tiba Kak Radit bilang kita masih punya 15 menit nih, boleh kalian terbuka ke samping kalian. Yang saat itu adalah Keke. Aku kayak, wah gak lama dari sebelum itu aku mikirinnya dia nih, Keke. Di otakku namanya Keke. Terus ini Tuhan banget sih, karena ternyata Keke juga pas mikirin nama, dia mikirin namaku. Akhirnya aku terbuka sama dia. Terus aku udah mikirin tuh Kak Riko, asumsi Kak Devi, aku asumsi-asumsi, wah gak ditemenin nih, wah digosipin nih di SMA nih. Dan lain hal, aku pikirin hal-hal yang negatif, asumsi-asumsi negatif, sampai akhirnya aku terbuka sama Keke, dia bilang, justru
gue akan lihat Tuhan pakai cerita lo nanti untuk nyembuhin banyak orang. Itu yang aku percaya sampai hari ini. Mungkin dia nggak sadar kali ya dia ngomong itu saat itu, tapi itu yang sangat sangat aku tangkap dari apa yang dia omongin gitu. Gak lama dari situ kita ada camping waktu itu 3 hari bareng sama gereja kita. Aku juga baru kenal kan, aku baru masuk di gereja kita waktu itu, gereja muda, baru masuk. 3 hari itu banyak orang yang terbuka tentang struggle mereka, tentang kejatuhan mereka. Tapi aku bilang sama Keke, gue gak bisa. Ini orang-orang baru yang gak kenal aku baru masuk, ntar tiba-tiba gak dipercayain pelayanan, ntar tiba-tiba, ya ngapain masuk di sini, orang punya struggle dan lain hal. Terus kata Keke, gak apa-apa, gak ada yang maksa lo untuk terbuka. Terus ya udah sampai di hari ketiga, pas ditanya, ayo siapa yang mau terbuka lagi, aku tiba-tiba angkat tangan. Dia ngasih momen itu. Iya, saya juga ada di situ ya, kita ada di situ ya kebetulan ya. Keke pun agak kaget gitu, tapi ya mungkin Roh Kudus menggerakkan kali ya. Terus aku akhirnya terbuka, aku lihat orang-orang di depan aku nangis. Aku nggak tahu, mungkin melihat aku sebagai orang yang kayaknya pelayanannya oke gitu, kayak rohani banget nih orang nih. Tiba-tiba aku terbuka dengan hal-hal yang orang nggak expect, yaitu pornografi kan. Mungkin satu hal yang sangat membuat aku sayang banget sama orang-orang di sekitarku adalah ketika teman-teman disuruh tumpang tangan untuk aku saat itu, yang cewek-cewek nggak ada yang tumpang tangan buat aku. Tumpang kaki, enggak? Enggak dong. Enggak dong. Tapi mereka datang, mereka peluk aku dan... Wow. Ini kok menangis sih? Iya, makanya aku ingat momen itu lagi, Dev. Dan ketika mereka peluk aku ingat banget di kanan kiriku banyak banget yang bisik. Cewek-cewek bisik bilang, kamu nggak sendirian. Aku ngalamin hal yang sama-sama kamu, tapi kamu yang berani speak up. Dan aku di situ ngerasa, oh selama ini gue bukan normal atau nggak normal, tapi memang banyak orang yang adik di sini gitu. Dan akhirnya ya mungkin aku nggak langsung berubah ya Kariko di situ. Iya. Aku nggak langsung berubah di situ, tapi aku ngerasa diterima. Sebelumnya aku ngerasa aku orang yang nggak berharga, sebelumnya aku orang yang ngerasa aku hancur, aku orang yang ngerasa aku nggak patut dipercayakan. Tapi di situ aku ngerasa aku diterima, aku dicintai, aku bahkan dipeluk. Itu satu momen di mana aku ngerasain banget Yesus lewat orang-orang sekitarku. Dan setelah itu memang Kak Radit jadi ajak aku kan untuk sharing. Biasalah Kak Radit ngajak-ngajak untuk terbuka, untuk sharing ke teman-teman yang lain. Dan aku nemuin banyak banget perempuan di luar sana yang ngalamin hal itu. Dan mungkin kenapa aku berani ngomong di sini, yang sebenarnya itu juga bikin satu hal yang bikin aku deg-degan ya Kak Riko ngomong di depan kayak gini. Tapi yang membuat aku nggak berhenti dan nggak mau berhenti adalah aku nggak sendirian. Aku tahu banyak perempuan di sana yang ngalamin, dan aku mau mereka tahu kalau mereka nggak sendirian. Dan mungkin singkatnya lagi, aku udah terbuka ke, aku bisa bilang let's say ratusan orang, tapi keluargaku nggak tahu siapa aku. Okay. Keluargaku masih melihat aku dengan topengku tuh, topeng pelayanan, topeng anak baik. Sampai satu titik aku ngerasa, Tuhan aku udah, orang-orang udah tahu nih identitasku, yang bahkan nggak kenal aku ya, udah tahu siapa aku. Tapi mama papa aku sendiri nggak tahu siapa aku. Sampai satu momen aku memutuskan untuk terbuka sama mama. Wow. Sebelumnya mama itu orang Ambon, pendeta, kebayang ya galaknya gimana. Itu udah aku asumsikan tuh, wah kayak dicoret nih dari kakak nih. Kayak agak disuruh tidur di luar nih. Tapi, lebih ke toilet sih, di toilet. Agak lebih sedih. Tapi akhirnya ketika aku memilih untuk terbuka, aku pasti tahu Roh Kudus yang menguatkan ya. Dan ketika aku terbuka, udah siap banget tuh denger ocehan dan lain hal. Ketika aku terbuka, respon mama cuma simple banget, tapi ini yang mengubahkan aku. Dia cuma bilang, it's okay Dek, I love you and I'm proud of you. Itu kalimat yang aku inget banget sampai hari ini. Yang mengubahkan aku sejauh ini, yang membawa, aduh jadi sedih. Mengandung bawang emang hari ini ya. Mengandung bawang sekali ya hari ini ya. Yang membawa aku sampai sejauh ini gitu. Dan ya, dari titik itu aku memang pasti jatuh dan bangun Kak Devi, Kak Riko. Pasti jatuh dan bangun, tapi
ketika aku intim sama Tuhan, aku sadar identitasku udah bukan di dunia pornografi. Benar. Identitasku adalah yang Tuhan percayakan aku. Dia punya greater purpose, dia punya tujuan yang lebih besar yang aku nggak pernah bayangkan. Jadi itu yang aku mau percaya. Itu yang membuat aku ngerasa, oh selama ini aku cari di dunia pornografi nggak mencukupkan aku. Ternyata ketika aku ketemu Yesus, hanya pribadi itu yang mencukupkan aku dan membuat aku menemukan identitasku di dalam Dia. Itu sih mungkin yang bisa aku ceritain. Sangat mengandung bawang ya. Aku ingat banget momen waktu kita di Muda Camp itu kan. Aku ingat banget para perempuan kita pelukan semua di situ dan itu sih yang namanya penerimaan. Benar. Yang namanya kasih yang Tuhan udah kasih ke kita dan kita extend ke orang lain gitu. Dan keterbukaannya Tasya waktu itu juga sangat menginspirasi aku banget. Benar. Jadi kayak ini sedih. itu kenapa ini ya Dev ya, kita sangat percaya pertumbuhan kita dalam Tuhan itu jelas kita butuh hadirat Tuhan, kita butuh pribadi Tuhan, tapi kita juga butuh yang namanya keluarga Tuhan. Keluarga Tuhan. Jadi ada hadirat Tuhan, pribadi Tuhan, firman Tuhan, tapi kita juga butuh yang namanya keluarga Tuhan. Ya pertemuan Tasya dengan keluarga Tuhan yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan itu membuat Tasya menemukan siapa dia di mata Tuhan ya Tas. Kayak dulunya dia merasa bahwa enggak, gue terbuka bakal dihakimi nih. Ya gue akan dipukul tanda kutip, malah justru waktu dia terbuka dia malah dirangkul. Dan apa yang Tasya alami itu yang membuat Tasya menjadi seperti ini saat ini. Kalau teman-teman perhatikan dia begitu luar biasa layani orang. Dia dengan Instagramnya dia, TikToknya dia bagi firman Tuhan. Kenapa? Perjumpaan dia di momen yang dia rasa bahwa dulu dia titik nih. Dia mau menyerah. Tapi ternyata ada orang-orang yang melihat itu bukan sebuah titik. Sebagai titik, tapi dia menemukan orang-orang yang melihat itu sebagai koma. Keren banget Dev ya. Keren banget, aku sampai speechless. Saya mau nyanyi tuh. Jangan ya. Siap. Nah Tasya, yang seperti tadi yang Tasya bilang bahwa mungkin di luar sana ya ada beberapa orang, puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang, bahkan mungkin ratusan ribu orang di luar sana yang punya struggle seperti Tasya. Sebagai wanita, dia juga struggle di area pornografi. Tasya mungkin mau sampaikan sesuatu kah buat mereka? Atau juga sebagai ini kali ya, closing statement ya, merangkum kisah cerita Tasya sebagai wanita yang pernah terjebak dalam pornografi. Tasya mungkin bisa kasih closing statement. Mungkin untuk teman-teman di luar sana, khususnya perempuan, aku mau bilang kalau kalian jatuh di dunia pornografi, kalian gak sendirian. Kalian gak pernah sendiri, even mungkin orang-orang sekitar kalian gak melihat kalian, aku cuma mau bilang kalian gak pernah sendiri. Karena aku pernah ngalamin, orang-orang di sekitarku pernah ngalamin, mungkin kamu juga lagi ngalamin, jangan mau ngalamin ya. Mungkin kamu pernah dan sedang ngalamin, aku mau bilang kamu gak sendirian. Identitas dan kecukupan kamu nggak ditemukan di dalam dunia pornografi. Dan mungkin untuk cowok-cowok juga, karena ini bukan, aku nggak bilang ini etis untuk cowok-cowok, nggak ada dosa yang harus dimaklumi. Nggak ada dosa yang harus dimaklumi. Jadi aku mau bilang untuk cowok-cowok ataupun perempuan khususnya, identitas kita cuma bisa ditemukan di dalam Yesus. Sukacita kita, damai sejahtera, kecukupan itu cuma bisa ditemukan di dalam satu pribadi, yaitu Yesus. Jadi teman-teman mau cari kemanapun, aku mau bilang gak akan ditemukan yang namanya kecukupan. Karena aku udah nyobain yang namanya dunia pornografi dan itu gak mencukupkan aku. Jadi mungkin aku mau encourage teman-teman untuk balik deh ke Tuhan, karena aku yakin Tuhan bukan Tuhan pemarah, Dia bukan Tuhan yang bakal nyabet kamu. Dia bahkan Tuhan yang akan menyambut dan merangkul kamu, meluk kamu. Dan penting juga untuk ada di dunia, di komunitas yang namanya komunitas keluarga Tuhan ya. Itu yang membuat kita juga bisa bertumbuh. Karena itu tempat kita nemuin yang namanya penerimaan, kasih, dan juga kepercayaan. Jadi teman-teman jangan merasa sendiri. Kalau kalian mau cerita, boleh cerita sama aku. Itu aja mungkin Kak Riko, Kak Devi, aku bisa cari. Ngobrol lama tapi ya, apa daya apa. Jangan dong. Devi mungkin merangkum sedikit dari obrolan kita yang singkat dengan Tasya ini, tentu ada pelajaran yang kita terima ya Devi mungkin. Apa yang aku pelajarin sih dari ceritanya Tasya hari ini, thank you banget Tasya, adalah bahwa sesuatu yang selama ini kita simpan di gelap harus dibawa ke terang sih. Karena kalau itu stay di gelap terus, itu nggak akan bisa disembuhkan.
nggak akan bisa dipulihkan. Tapi ketika kita bawa ke terang, justru di situ. Dan bahkan yang kerennya lagi adalah hal-hal yang kita pikir adalah sesuatu yang harus kita simpan, hal yang jadi struggle kita, itu jadi berkat buat orang ketika dibawa ke terang. Gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dari kita ada yang lagi ngalamin hal-hal yang mungkin kita simpen, tapi yuk bawa ke terang, karena ini akan berkatin banyak orang justru. Daripada kamu simpen, mending kamu kasih Tuhan. Ya, wow, keren. Sekali lagi thank you Tasya. Thank you, Kak Riko. Kalau dari aku sih gini ya, banyak orang bilang keterbukaan itu awal dari pemulihan. Ya, tapi buat aku sebenarnya keterbukaan itu bukan awal dari pemulihan. Keterbukaan itu awal dari ketahuan. Dan butuh orang-orang yang bisa melihat seperti Tuhan melihat, yang akan membantu memulihkan. Karena keterbukaan di tempat yang tepat tidak akan membuat kita malu, tapi akan membuat kita maju. Wow. Sekali lagi Tasya, thank you banget buat waktunya. Dan kita juga mau ucapkan terima kasih juga tentunya Devi ya. Buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan program Titik Koma ini dari awal sampai akhir. Dan tentunya ya Devi, kalau teman-teman lihat ya, saya dan Devi memakai. Karena kita gemas-gemas banget hari ini. Gemas banget, gemas. Kita juga mau ngucapin terima kasih banget buat Merch by Muda. Karena hari ini kita lagi pakai merchandise dari Merch by Muda. Langsung aja cek Instagramnya @merchbymuda. Dan hari ini kita juga mau bilang thank you banget buat Antik Mebel, buat sofa yang hari ini kita duduk di sini. Nih cantik banget nih, pinky-pinky gini. Saya ganteng. Oh sorry. Yang duduk di sini. Oh iya oke. Kan Bapak duduk situ. Baik. So thank you so much buat Antik Mebel. Hari ini udah nemenin di program Titik Koma. Oke, dan juga buat teman-teman semua yang mau bertanya dan juga mungkin ada yang mau didoakan, nanti di bawah sini ada nomor telepon, ya nomor WA. Teman-teman akan ketik aja permohonan doa dan juga mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan. Itu aja dari kami, ya ingat baik-baik, jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. God bless you. Dah.